Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini Selasa ba'da subuh, alhamdulillah Allah masih melimpahkan nikmatnya, rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Semoga nikmat ini senantiasa ada, istiqomah hingga kita bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, dan juga nikmat Allah yang paling besar yang terkadang tidak kita sadari, yaitu berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Barang siapa Allah kehendaki kebaikan padanya, barang siapa Allah kehendaki hidayah baginya, maka tidak akan bisa seorang pun atau siapapun menghalanginya dari kebaikan itu, dari hidayah itu. Dan barang siapa Allah kehendaki, naudzubillah min dzalik, kesesatan baginya, jauh dari hidayah, maka tidak akan ada satupun, tidak akan ada seorang pun yang bisa memberinya hidayah atau memberinya petunjuk. Sungguh Bapak Ibu rahimakumullah, segala sesuatunya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan pembelajaran bersama kita berkenaan dengan kitab Sahih Bukhari Muslim, yaitu kumpulan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh dua ahli hadis pada zamannya, yaitu Bukhari dan Muslim. Kita masih melanjutkan dalam bab iman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan hadis berikutnya. Hadis Ibn bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Mahmud bin Ar-Rabi radhiyallahu anhu, katanya, aku berjumpa Ibn ketika aku pergi ke Madinah. Lalu aku meminta beliau meriwayatkan sebuah hadis. Kata beliau, mataku terkena sejenis penyakit yang menyebabkan aku menghantarkan utusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa aku amat mengharapkan kedatangan Nabi untuk bersama-samaku dan mendirikan sholat di rumah, sehingga aku menjadikannya sebagai tempat sholat. Ibn berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba bersama-sama para sahabat dan Nabi terus masuk ke rumah. Aku mendirikan sholat sementara para sahabat masih berbincang sesama mereka, di mana sebagian dari mereka membicarakan mengenai kemunafikan Malik bin Duhsum. Para sahabat menyebut harapan mereka agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan ke atas Malik bin Duhsum agar ditimpa kecelakaan. Mereka juga inginkan supaya dia ditimpa malapetaka. Setelah Nabi selesai mendirikan sholat, Nabi bertanya, bukankah dia
atau Malik bin Duhsum tadi mengucap dua kalimat syahadat, para sahabat menjawab, dia mengucapkannya hanya di mulut saja, tetapi tidak di hati. Nabi bersabda, seseorang yang tidak mengucap dua kalimat syahadat, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam neraka atau dimakan oleh api neraka. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita ya betapa beratnya dua kalimat syahadat. Ringan diucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ringan diucapkan, akan tetapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan niki Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, bersabda, seseorang yang tidak mengucap dua kalimat syahadat, tidak mengucap dua kalimat syahadat, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam neraka atau dimakan oleh api neraka. Jadi seberapapun baiknya seseorang, ya, seberapapun pedulinya seseorang, seberapapun keadaannya di dunia ini seseorang itu sudah baik, suka bersedekah, suka menolong, suka menasihati dan lain sebagainya, tapi tanpa kedua kalimat syahadat maka tempatnya di neraka. Atau bahasa mudahnya orang-orang kafir ya, orang-orang kafir atau non muslim itu tempatnya di neraka apabila kekafiran itu atau non muslim itu terbawa sampai mati terbawa, ya, dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat, maka tempatnya di neraka. Niki termasuk keyakinan nggih, Bapak Ibu rahimakumullah nggih. Jadi kalau kita ditanya ya di mana tempatnya orang-orang kafir, ya ini kita harus yakin bahwasanya orang-orang kafir itu tempatnya di neraka. Apabila dia membawa kekafirannya hingga mati, maka tempatnya pasti di neraka. Tidak boleh ragu, tidak boleh ragu. Seberapapun baiknya dia, ya, kalau belum berucap dua kalimat syahadat, maka tempatnya di neraka. Itu pasti, pasti. Jadi ini boten cara ragu-ragu lah, ditangleti wong kafir mati boni nang dia neraka, pasti neraka. Karena di zaman sekarang ini dengan adanya napa niku Islam yang aneh-aneh, niku sok-sok nggih dibantah. Loh, kan api, kan seneng nulung, kan seneng nyangoni ngoten nggih, kan suka memberi makan, mosok ning neraka. Nah, ini menggoyahkan keyakinan umat Islam ngoten nggih. Padahal kita berislam ini harus kokoh bahwasanya dengan dua kalimat syahadat itulah merupakan kunci ya surga. Kunci surga. Dua kalimat syahadat. Tanpa itu tidak bisa. Kami lanjutkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman terdiri dari lebih dari 70 bagian, dan malu adalah salah satu dari bagian-bagian iman. Jadi iman itu ada 70 bagian, wadah banget. Dan malu ya, rasa malu yang ada pada diri kita itu adalah merupakan salah satu dari bagian iman. Jadi barang siapa yang masih memiliki rasa malu, ya, seorang muslim yang masih memiliki rasa malu, maka bersyukurlah karena itu adalah bagian dari iman. Kelak di akhir zaman rasa malu itu akan semakin hilang dan hilang. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya manusia itu seperti hewan, seperti binatang, tidak punya rasa malu. Ngapunten nggih, berhubungan dengan sesama jenis, berhubungan badan dengan sesama jenis, niku wis mboten sah delik-delik. Di tempat umum mereka lakukan karena rasa malu itu sudah hilang. Rasa malu itu sudah hilang. Mencuri tidak malu, berzina tidak malu, mabuk-mabukan naudzubillah min dzalik tidak malu. Nah, ini termasuk tanda-tanda akhir zaman, rasa malu itu semakin hilang. Jadi kalau
kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu kita memiliki rasa malu di dalam hati, berarti masih ada iman di dalam diri kita. Kok kita melakukan sebuah dosa, ya, kita dosa apa mawon lah, kemudian kita malu ketemu orang nanti, wah kalau dosa saya ketahuan pripun, malu ngoten nggih. Nah, ini termasuk berarti masih ada iman di dalam diri kita. Kalau rasa malu itu sudah hilang, naudzubillah min dzalik, ya. Karena rasa malu niku bisa juga sebagai rem, Bapak Ibu, remnya. Kalau kendaraan tuh remnya. Arep arep nyapa ngonten sing dilarang, mulai ketahuan orang izin. Arep nyapa yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kok ketahuan orang izin. Nah, itu juga sebagai remnya yang mengendalikan. Dengan malu itu insya Allah seseorang itu akan terjaga. Berikutnya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang menasihati saudaranya dalam hal malu dan menganggap perbuatan itu buruk. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu sebagian dari iman. Riyen niku tiang-tiang itu ngrasa isin, ngene kok isin. Kenalan karo cewek kok isin. Nah, ngoten nih Mas Taufik. Nah, dulu malah disuruh-suruh, kenalan. Nauzubillah min dzalik. Padahal ini naudzubillah min dzalik, ini sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seharusnya kita malu. Ya memang kita malu. Sebenarnya fitrahnya itu malu. Ya, seorang laki-laki ya mudahnya ketemu dengan wanita ngoten nggih, yang bukan mahramnya itu malu ngoten nggih. Jangankan kok arep kenalan, nyawang ngene dengak dingkluk ngoten nggih. Kemudian gak wayu. Dengak dingkluk itu fitrah Bapak Rahmatullah ya. Malu itu ya memang seharusnya seperti itu. Kalau rasa malunya hilang, naudzubillah min dzalik. Nah, ini remnya blong, dalam kendaraan kan gitu. Remnya blong, naudzubillah min dzalik. Jadi memang harus ada rasa malu nih, sehingga bisa terkendali. Kami lanjutkan. Diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, malu itu tidak datang kecuali dengan membawa kebaikan. Nah, ini dipertegas lagi bahwasanya malu itu membawa kebaikan, dan memang seperti itu adanya. Dengan rasa malu itu seseorang insya Allah akan terjaga dari hal-hal yang tabu, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nanti kalau ketahuan malu, ngoten nggih. Nggih, monggo Ustaz. Nggih. Kami lanjutkan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, katanya seseorang telah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah sifat yang paling baik dalam Islam, ya, sifat yang paling baik dalam Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan makanan serta memberi salam kepada orang yang engkau kenali ataupun tidak. Ini dua sifat yang terbaik di dalam Islam, memberi makanan atau menjamu, menjamu. Tapi menjamu niki nggih sebaiknya harus diusahakan, diupayakan itu pilih-pilih. Jadi kita memberi makan seorang yang soleh, maka akan tumbuh pada tubuhnya itu bagian-bagian daging yang berasal dari makanan yang kita berikan. Dan tidaklah daging yang tumbuh itu kecuali juga akan berdampak kepada kita yang memberi makanan. Jadi napa niku, kalau kita menjamu atau memberi makanan seseorang yang napa niku soleh, dan dengan melakukan itu kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka daging yang tumbuh dari makanan yang kita berikan itu, apabila dia seorang yang soleh, seorang yang ahli surga, insya Allah kita pun juga akan kecipratan. Karena napa niku, bagian-bagian itu adalah bagian yang kita berasal atau
lewatnya itu dari kita, dari kita, rezeki kita berikan kepada seseorang yang soleh, memberi makan, dan itu menjadi bagian tubuhnya tadi. Nah, itulah yang akan memberikan manfaat kepada kita, insya Allah. Kemudian yang kedua adalah sifat yang baik itu Rasulullah SAW katakan memberi makan dan serta memberi salam kepada orang yang engkau kenali ataupun tidak. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, memberi salam ini merupakan suatu sifat yang baik bagi seorang muslim, dan kita tidak perlu pilih-pilih. Wah, lek kenal yo tak salami, lek ndak kenal yo ndak tak salami, kenal ndak kenal, yang penting kita tahu dia seorang muslim, kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Itu yang versi pendeknya. Lek panjangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini harus kita biasakan, harus kita sebarkan, kita tebarkan salam. Lek ketemu dulure pun halo. niki napa niku budaya barat nih. Halo bro, budaya barat nih. Seorang muslim tidak seperti itu, tapi kita tebarkan salam. Assalamualaikum Pak Sinten, Bu Sinten, setelah disebut namanya malah lebih afdol. Berikutnya diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhuma, katanya seseorang telah bertanya, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah sifat muslim yang paling baik? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang menyelamatkan kaum muslimin dengan lidah dan tangannya. Nah, ini juga merupakan sifat baik dari seorang muslim, yaitu menyelamatkan kaum muslimin dengan lidah dan tangannya. Pripun niki napa niku yang dimaksud menyelamatkan kaum muslimin dengan lidah? Nah, niku misalnya nggih, salah satunya nggih ngeten iki. Kita belajar bersama, kita berdakwah, sehingga saudara-saudara kita yang sebelumnya itu belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi semakin mantap. Nah, ini sehingga dengan ilmu itu insya Allah kita selamat dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin membela saudaranya, ya, nopo bahasanya berdebat lah. Apabila saudara kita sedang dicaci atau didebat oleh orang lain, ya, jelek-jelekan, dicemooh, dan kita bela dengan lisan kita, itu juga menyelamatkan saudara kita muslim. Kemudian juga dengan tangannya, yang dimaksud dengan tangan ini dengan kekuatan. Apabila kita misalnya seorang contohnya pejabat, kita pejabat punya kuasa, lek gadah kuasa kan sakit merubah gitu. Misalnya kita melihat kemungkaran, melihat kesyirikan, kemudian dengan jabatan kita, dengan kekuasaan kita rubah. Kita rubah, syukur-syukur kita hilangkan kesyirikan itu, kita hilangkan kemadharatan itu dengan kekuasaan kita. Nah, ini juga termasuk sifat yang baik bagi seorang muslim, karena dengan kekuasaannya, ya, dia menyelamatkan kaum muslimin dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghilangkan kesyirikan, menghilangkan keburukan-keburukan, sehingga saudara-saudara kita kaum muslimin selamat. Kami lanjutkan. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, katanya, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah sifat muslim yang paling baik? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang menyelamatkan kaum muslimin dengan lidah dan tangannya. Ini mempertegas hadis yang sebelumnya, ya, tapi perawinya beda nih. Jadi intinya menyelamatkan kaum muslimin atau saudara-saudara kita sama muslim dengan lidah kita, lisan kita, dan dengan tangan atau dengan kuasa kita, kekuasaan kita. Berikutnya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga perkara jika terdapat di dalam diri seseorang,
maka dengan perkara itulah dia akan memperoleh kemanisan iman. Artinya apabila 3 perkara ini ada pada diri kita, maka kita akan bisa melaksanakan lezatnya beriman atau manisnya nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, enaknya kita beriman. Yang pertama, ya, sifat yang pertama yaitu seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari selain keduanya. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari selain keduanya. Maksudnya nopo? Maksudnya kita meletakkan Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Misalnya salah satu contoh, kita hidup di dalam sebuah masyarakat. Apabila di dalam sebuah masyarakat itu ada sebuah kebiasaan atau sebuah perayaan yang menyelisihi atau yang tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, maka kita meninggalkannya. Kita lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya, meskipun itu diikuti orang banyak, meskipun itu perayaan itu atau kebiasaan itu coro-coro bolone kathah, meskipun bolone akeh diikuti orang banyak, tetapi apabila itu menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka kita tinggalkan. Jadi meletakkan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan A, kita kerjakan A. Allah dan Rasulnya melarang B, kita tinggalkan B. Jadi tidak peduli seberapapun kondisinya, ya, meskipun ibaratnya kita ini di dunia dikucilkan, dikucilkan, tidak duwe bolo, ya, tetapi cukuplah Allah dan Rasulnya. Maka dengan seperti itu, dengan itulah kita bisa melaksanakan, kita bisa merasakan nikmatnya iman, ya. Nikmatnya iman, lezatnya iman. Kemudian perkara yang kedua adalah mencintai seseorang atau mencintai seorang hanya karena Allah. Mencintai seorang hanya karena Allah. Misalnya saya mencintai Mas Asrof ini karena Allah. Maksudnya nopo? Ya, saya mencintai beliau atas dasar apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Kalau saya sholat, ya, karena saya mencintai beliau, ya saya ajak sholat. Kalau ada sesuatu yang napa niku dilarang oleh agama, ya, karena saya mencintai beliau, ya saya beritahukan aja ngono. Nah, kan ngoten. Jadi mencintai seseorang karena Allah dan Rasulnya, mencintai seseorang atas dasar apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, apa yang Allah dan Rasulnya larang. Tidak berlebihan atau tidak keluar dari hal itu. Kan lek napa niku naudzubillah min dzalik, wis pacaran ini ku ya wis salah ngoten nggih. Terus mungkin di dalam pacaran naudzubillah min dzalik melakukan hal-hal yang dilarang. Jerene napa? Gombal yang lanang gitu. Aku mencintaimu, Dik. Niki mencintai bukan karena Allah ngoten nggih, tapi mencintai karena nafsu dunia. Ini dilarang nih. Kalau seperti ini ya nggak bisa merasakan nikmatnya iman. Jadi kalau kita ingin merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman, itu adalah mencintai seorang hanya karena Allah. Kemudian perkara yang ketiga, tidak suka kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari kekafiran itu. Sebagaimana dia juga tidak suka dicampakkan ke dalam neraka. Jadi kita senang berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita senang belajar hal-hal yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Membaca Quran, mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran. Kemudian belajar hadis-hadis seperti yang kita lakukan saat ini. Mengetahui, oh ternyata yang Allah perintahkan seperti ini. Oh ternyata yang Allah larang itu A, B, C, D. Sehingga dengan seperti itu kita berharap menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak senang kembali kepada zaman jahiliyah, ke zaman pada saat kita dulu belum tahu apa-apa. Jadi inilah
fungsinya tolabul ilmi atau mencari ilmu agar nopo, agar kita semakin mantap dalam berislam, agar kita semakin dekat dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Jadi niku 3 perkara saya ulangi. Yang pertama, seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari selain keduanya. Yang kedua, mencintai seorang hanya karena Allah. Yang ketiga, tidak suka kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari kekafiran itu, sebagaimana dia juga tidak suka dicampakkan ke dalam neraka. Nah, niki insyaallah semoga ketiga perkara ini ada pada diri kita atau senantiasa kita usahakan. Berikutnya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tidak bisa dikatakan beriman kecuali jika aku lebih dicintai olehnya daripada orang tua dan anaknya sendiri serta semua umat manusia. Nah, ini berat nih, hadis ini berat nih. Jadi seseorang tidak bisa dikatakan beriman. Nah, ini sabda Rasulullah nih. Kecuali orang tersebut ya menjadikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih dicintai. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih dicintai daripada orang tua. Orang tua niku nggih bapak ibu kita dan anak-anaknya, anak kita sendiri serta semua umat manusia. Jadi kita lebih mementingkan atau lebih mengutamakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam daripada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Maksudnya nopo? Maksudnya apabila manusia atau seluruh manusia atau mungkin orang tua kita atau mungkin anak-anak kita itu melakukan sesuatu atau mengajak sesuatu atau memerintahkan kepada kita sesuatu yang menyelisihi Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib menolaknya. Nah, ini yang dimaksud mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih dari manusia seluruhnya. Ini maksudnya ngoten niku. Artinya apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan itu menjadi genggaman kita. Itu adalah apa yang kita lakukan. Kalau ada orang lain, meskipun itu bapak ibu kita, meskipun itu anak-anak kita yang kita cintai, kalau mengajak kita menyelisihi Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka kita tolak. Berikutnya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak sempurna iman seseorang itu sebelum dia mengasihi saudaranya, sebelum dia mengasihi saudaranya. Atau Nabi bersabda, sebelum dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Nah, ini nggih berat nggih. Mengasihi saudaranya atau mencintai saudaranya ya, seperti hanya dia mencintai dirinya sendiri. Yang dimaksud saudara di sini adalah saudara seiman. Saudara seiman. Bukan saudara sedarah ya. Sedarah kan saudara wonten kathah. Saudara seiman, saudara sedarah, saudara sebangsa setanah air. Nah, ini yang dimaksud di dalam hadis ini adalah saudara seiman, sesama muslim. Artinya kita mencintai saudara kita sesama muslim sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Maksudnya nopo? Gampangnya adalah apabila kita tidak suka atau kita takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, ya karena kita mencintai saudara kita, maka ya kita pun harus mengajak saudara-saudara kita untuk menghindari atau untuk menjauhi azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana kita tidak suka dengan sesuatu, maka kita pun juga mengajak saudara kita untuk selamat dari sesuatu yang kita tidak suka itu. Pun sebaliknya, apabila kita tahu suatu kebaikan, sesuatu yang mengantarkan kita kepada surga, kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka karena kita mencintai saudara kita, kita pun mengajak saudara kita untuk menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Pripun pun jelas nggih? Mboten pertanyaan nggih? Kok mboten? Wonten pertanyaan apa mboten nggih? Mboten nggih? Alhamdulillah. Kita cukupkan kesempatan ini
karena nggih sampun siang nggih manawi nggih selak teng Sabin. Nggih selak dinteni sawahe niki. Alhamdulillah, semoga kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam belajar bersama, dan Allah senantiasa menjaga kita, merahmati kita, memberkahi kita, meridhoi kita di setiap langkah kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Monggo bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى